Halo, jumpa lagi dengan saya Irfan Jaya. Di video kali ini saya mau unboxing nih guys. Nah, ya, unboxing lagi nih. Barang yang mau saya unboxing ini, ya ini masuk dalam kategori sebenarnya barang elektronik. Nah, gitu. Jadi cuman barang elektronik ini sifatnya hanya sebagai konverter aja gitu ya. Konverter lah gitu ya, konverter. Nah, apa sih nama barangnya? Nah, barangnya adalah HDMI to AV-RCA converter connector adapter. Ya, jadi ini konverter dari HDMI ke RCA, ya, RCA. Apa sih RCA itu? RCA itu sebenarnya adalah input juga. Jadi kalau kita tahu di TV itu kan ada input HDMI, ada input USB. Nah, ada lagi input RCA. Ya, kalau zamannya dulu masih ngetop-ngetopnya DVD dan VCD ya, itu yang kabel 3 itu loh guys, yang kabel merah, putih sama kuning, kan? Yang di belakang. Nah, jadi dia kabelnya itu untuk mengkoneksikan ya dari perangkat audio video ke TV gitu atau ke monitor. Jadi RCA itu sebenarnya audio video. Nah, yang kuning itu sebenarnya untuk mentransferkan gambar ya. Merah biru itu bunyi. Nah, jadi kalau merah itu RL. Apa sih RL maksudnya ya suaranya. Jadi suaranya itu stereo ya. Left dan right LR gitu. Leftnya merah, R-nya putih atau sebaliknya bisa nggak ngaruh gitu ya. Terus bukan nggak ngaruh, maksudnya udah ada itulah lubangnya merah ya colokan kabelnya merah ya CA-nya. Tapi yang kuning cuma satu karena dia untuk gambar doang. Nah, kenapa saya beli ini? Jadi gini guys, saya kan pernah review ya produk Mi TV Stick ya sini ya. Mi TV Stick itu Android TV, tapi dia bukan box jadi membuat TV kita yang tadinya nggak smart ya menjadi smart. Artian TV-nya itu jadi berbasis Android. Nah, input dari Mi TV Stick itu kan HDMI, ya kan? Kemarin saya diinfoin bahwa sebaiknya nih untuk TV-TV lama ya yang menggunakan Mi TV Stick ini itu kan dia otomatis produknya lama juga dong ya, karena ditakutkan versi dari HDMI input di TV itu agak beda dengan versi input dari HDMI yang di Mi TV Stick, meskipun bisa nyala, bisa jalan gitu di TV lama gitu ya, karena kan memang fungsinya untuk mengubah TV menjadi smart. Nah, cuman setelah saya belajar dan melihat dari pengalaman, ternyata colokan HDMI di TV itu sangat riskan rusak guys ya, bila sering dicolok atau dicabut. Nah, makanya saya membeli ini konverter. Nah, disarankan oleh teman saya yang tukang servis TV bahwa jangan Pak, kalau misalnya Mi TV Stick yang inputnya ada itu jangan langsung ke TV Pak, jadi sebaiknya dikonvert dulu ke RCA supaya lebih, tanda kutip, lebih adem lah gitu ya. Mana bukan adem ya, jadi kalau input HDMI di TV itu dia di dalam mainboard TV-nya itu langsung ke dalam kayak otaknya gitu lah, prosesor TV-nya itu, jadi riskan guys gitu. Jadi mendingan dikonvert dulu ke RCA. Nah, RCA itu dan USB itu dia ada sedikit resistornya gitu ya, kayak semacam penghambat ya supaya nggak short gitu lah. Jadi dia ada pelindungnya gitu. Jadi makanya disarankan lewat RCA ya gitu. Nah, saya buka dulu ya. Selain konverter, ini saya juga pesan sekaligus kabel RCA-nya guys ya. Jadi supaya langsung bisa saya pakai ke TV gitu ya. Oke, saya buka aja. Nah, ini guys ya. Tuh. Ini kabelnya, ini konverternya. Kita buka kabel dulu ya. Kabelnya kita buka dulu. Bungkusnya plastik seperti ini aja tuh ya, RCA ya kan. Tahu lah kabel RCA tuh kayak gitu tuh. Nah, kok ini ada dua ya? Oh ya. Ada dua lah guys, karena kan yang satu ke konverter, satu ke TV ya. Jadi ada dua input gitu ya. Dua muara lah gitu. Ini mereknya nggak ada ya. Cuman AV Video Office doang nih. Ya, tuh. Tuh. Terus ada panjangnya 1,5 meter guys. Ya cukuplah 1,5 meter. Cukup 1,5 meter, gambar cewek gitu. Terus ada DVD bisa, buat video VCR bisa, amplifier bisa, CD player bisa. Kalau untuk produk audio ya ini bisa juga, tapi yang kuningnya nggak dipakai karena kuning kan gambar ya. Jadi yang kuning itu dipakai kalau dari DVD ke TV atau dari VCD ke TV dan produk-produk audio video lainnya. Kalau untuk yang putih merahnya cuma buat audionya doang. Ini saya buka, ini belakangnya seperti ini ya guys tuh. Jadi teknologi RCA ini udah sangat lama ya. Sebelum ada HDMI teknologinya RCA ini gitu. AV gitu. Kalau di TV kalau kita mencet inputnya AV ini dari kabel inilah, gitu, dari input inilah gitu ya. Tuh, oke. Enterprise production segala macam nggak tutup kelihatan nih kabelnya. Ya. Nah, ada dua kan guys ya. Nah, ini. Ya udah cuman dua muara aja nih, merah, kuning, putih. Merah putih kuning. Lagi gini ya. Yang ntar nih ke konverternya, yang ini ke TV-nya gitu ya.
Nah, baru dari HDMI-nya ke converter. Jadi HDMI ke converter, ya baru dari converter colok ini colok ke TV gitu ya. Bertahap. Oke, tuh. Kita pernah lihat lah kabel-kabel kayak gini ya. Biasa lah, kabel RCA aja. Saya buka dulu. Untuk material kabelnya nih guys, standar ya, yang murah cuma kalau nggak salah nggak nyampe 7.000 nih harganya. Jadi ya patusnya patus biasa-biasa lah, dan ini ya biasa begitu ya, tergabung jadi satu terus 3 gini, agak misah gini. Terus ada tulisannya nggak guys? Nggak ada ya, cuman audio video high grade cable gitu aja sih guys. Ya, tapi lo se-high grade nya berapa sih? Lo cuman 6.000 juga, 7.000 juga nggak nyampe. Grade high grade gimana gini lah ya, panjangnya 1,5 meter. Santar aja. Oke, saya buka yang konverternya. Nah, konverternya ini guys, mini HDMI. Oh, ini udah langsung ini guys, HD video converter full HD ya, mini. Nah, ini konverternya guys, tuh udah kelihatan barangnya dari luar ya. Jadi bungkusnya agak transparan ya, seperti ini. Atasnya nggak ada, kirinya HD video converter aja, kanannya juga made in China ya iyalah. Belakangnya, nah ini guys, tuh tidak perlu install driver ya, karena ini langsung plug and play aja, karena dia hardware yang benar-benar hardware, dia nggak ada operating systemnya, jadi ya nggak butuh driver gitu loh kayak buat di komputer. Nggak, jadi memang ini bukan buat komputer, memang buat langsung TV ya. Low power, oh nggak perlu power supply justru guys. Oh, saya pikirnya ada powernya guys, ada butuh listrik, ternyata enggak ya, keren juga ya. Output di audio ya, audionya sinkron nanti. Oke, bisa support sampai Full HD ya, 60 Hz ya. Tuh aplikasinya tuh ya, dari HD kamera juga bisa, dari PlayStation bisa, converter. Jadi kalau PlayStation zaman sekarang kan pakai HDMI ya, mungkin kalau TV-TV lama yang belum ada HDMI-nya, TV tabung yang cuma punya RCA bisa guys. Iya, jadi HDMI, converter, RCA 3 kuning itu ke TV tabung yang ada RCA-nya bisa gitu. Jadi ini buat mengakomodir yang model-model lama sebenarnya. Oke, kita buka. Ini aja guys, tuh ya. Seperti ini kemasannya. Ada bukunya sedikit, saya buka ya. Bukunya sedikit saya buka. Ini ya gambarnya sama ya, cuma gambar produknya aja tuh ya, produknya aja. Terus belakangnya juga spesifikasi input HDMI, outputnya RCA, AVI ya, audio video, dimensinya sekian. Nah, adalah nggak begitu penting, udah tau lah ya. Terus ada kabel USB tipe A ya, ini tipe A nih kemarin guys, masih gede tuh jadi ya. USB tipe A ya, cuman saya nggak tahu ini buat apa. Coba saya lihat, katanya nggak butuh power ya, tapi kok ada USB nya buat apa gitu. Oke, nggak ngerti, banyak kabel dulu ya. Kabel ke tipe A ke USB. Terus ada ini dia barang guys tuh ya, HDMI mini ya. RCA nya ini buat outputnya. Nah, ini inputnya guys, HDMI tuh ya. Jadi dari HDMI input keluar ke RCA ke TV ya. Berarti kan paham lah. Oh, USB power, ada powernya pakai USB guys tuh nih. Tadi kabelnya ke sini supaya ada listriknya nih. Terus yang ini NTSC PAL ya, ini hanya mode image mode videonya NTSC atau PAL format videonya ya, standar lah. Oke, outputnya lagi ya, output bawah ya RCA, inputnya atas HDMI. Terus ini ya tuh, ini harusannya, ini video, ini audionya. Ini yang putih L, yang merah R ya tuh, seperti ini ya. Oke, sebenarnya nggak usah lama-lama gitu aja. Jadi nanti akan saya coba langsung ke Mi TV stick saya ke TV. Nanti kalau misalnya saya sempat untuk review, saya coba ini bisa apa enggak, nanti saya bikin videonya lagi. Jadi sementara ini ya percaya dulu. Ya cuma sederhana guys, converter aja ya. Jadi saya bilang tadi ini buat meminimalisir mainboard TV-nya itu nggak rusak, karena kalau misalnya langsung dari input HDMI untuk TV-TV lama itu bisa mengganggu mainboard TV guys. Ya, jadi entah short gitu ya, atau ya gitulah, hang segala macam, gambar juga terjadi mati gitu ya, memorinya bisa rusak gitu. Jadi di mainboard TV itu guys, dia ada
ada prosesornya dan juga ada memorinya. Jadi itulah yang sering kena serangan dalam tanda kutip dari listrik dari HDMI itu ya. Sekian dari saya ya, jangan lupa like video ini, kemudian subscribe channel saya supaya saya bisa subscribe balik kita tukeran konten, kemudian juga like kalau like ya like aja, kalau enggak ya nggak apa-apa. Terus komentar juga boleh, bang ada lagi konverter yang lebih oke, silakan. Tapi rata-rata kayak ini gini guys ya, jadi kalaupun ada yang model-model merek lain pasti modelnya seperti ini juga ya, karena ini udah kayak semacam global lah, udah kayak begini sekarang modelnya ya untuk konverternya. Share juga boleh video saya ini. Oke, tetap semangat, tetap berdoa, protokol yang tetap dijalankan ya, semoga corona segera berlalu. Sampai ketemu lagi, dadah.